Pria ini terkejut demi melihat perubahan pada diri putra satu-satunya itu. Mengajaknya pergi menemui seorang dokter bedah plastik yang mengatakan jika penglihatan dan pendengaran Kyle semua baik-baik saja, tapi kulitnya sangat kecil kemungkinannya untuk diperbaiki karena berisiko dengan kematian jika operasinya gagal, ucap sang dokter. Sang ayah terus memaksa dokter itu, namun Kyle justru merasa bahwa sang ayah hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia pun terlihat sangat marah. Sang ayah pun hanya terdiam. Lalu sang ayah pun menyediakan tempat privasi untuk putra manjanya itu agar tak ada seorang pun bisa menyusup ke sana. Berkata akan membelikannya sebuah sepeda motor yang memang diinginkan Kyle sejak lama. Namun dia tak dapat tinggal bersama Kyle di rumah itu. Tapi dia menugaskan Zola, sang asisten rumah tangga mereka, untuk menemani Kyle dan mengurus keperluannya. Pemuda itu pun benar-benar menghilang dari kehidupan sosialnya. Dia hanya dapat mencari tahu lewat medsosnya tentang keadaan dunia pergaulan sebelumnya, dan benar-benar menyendiri di tempat itu, di mana sang ayah pun tak dapat selalu hadir untuk menemaninya. Sementara lukisan akar pohon itu pun semakin lama semakin terasa hidup di tubuhnya. Hari itu muncul seorang lelaki di depan pintu flatnya. Dia bernama Will. Dia telah disewa sang ayah sebagai pengajarnya. Awalnya Kyle sangat keberatan karena dia akan terlihat oleh orang lain. Namun saat Will berkata jika dia lelaki tunanetra, akhirnya Kyle pun menerimanya. Namun tentu saja dengan amarah yang masih bergemuruh di dalam dirinya. Namun pria buta bernama Will itu hanya tersenyum tenang. Saat malam, pemuda itu terlihat murung karena ayahnya lagi-lagi membatalkan mengunjungi dirinya dan membawanya ke dokter bedah lain. Lalu dia bertanya pada sang asisten berapa umur anak-anaknya. Zola pun tersenyum menjawab jika usia putra-putrinya 16, 13, dan 10 tahun. Seraya menunjukkan foto mereka pada Kyle. Kali ini respon pemuda itu sangat peduli. Pemuda itu bertanya, jadi kau biarkan saja mereka. Aku tak bisa mendapatkan kartu hijau untuk mereka, maka aku tak bisa membawa mereka, jawab Zola. Tapi kau meninggalkan mereka, tanya Kyle lagi. Yang dijawab Zola, jika orang tua melakukan apa yang mereka bisa. 5 tahun lalu mereka masih sangat kecil saat dia tinggalkan. Ada lubang di hatiku, jadi aku tahu ayahmu pasti akan datang, ucapnya pada Kyle. Aku rasa tidak, ucap Kyle tak dapat menahan rasa sedihnya. Menghubungi sang ayah, dia pun berkata jika dia tak ingin mencari dokter yang dapat menolongnya. Tak berapa lama dia pun pergi keluar mengendarai sepeda motornya, di mana ternyata dia pergi ke pesta Halloween di mana dia tak perlu lagi memakai topeng. Setibanya di sana, dia pun bergegas mencari Kendra dan memohon kepada gadis itu agar menghilangkan kutukannya. Namun Kendra hanya berkata jika waktunya tinggal 7 bulan lagi hingga ada seorang gadis yang mengatakan jika dia mencintai Kyle setulus hatinya. Lalu gadis itu pun menghilang di antara kerumunan orang-orang itu. Saat sedang terdiam, tiba-tiba dia melihat kekasihnya yang sedang berduaan dengan sahabatnya. Dia pun buru-buru menutup wajahnya dan mengupik pembicaraan kedua orang terdekatnya itu, di mana kekasihnya mengeluhkan betapa tak nyaman berpacaran dengannya yang perfeksionis, dan sang sahabat yang berkata jika memang lebih baik Kyle tak ada. Seketika dia pun marah dan menendang benda yang ada di dekatnya, membuat seorang gadis mencegahnya. Ternyata dia adalah Lindy yang tidak tahu siapa dirinya sebenarnya dan terus mengajaknya berbincang dan berkata jika setiap orang yang melakukan kesalahan masih memiliki satu kesempatan, di mana kalimat gadis itu tiba-tiba membuat hatinya menjadi merasa tenang dan dia pun tersenyum. Lalu apa yang terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya.